Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Perekaman hari ini adalah tanggal 14 bulan Mei ya, tanggal 14 bulan Mei sekitar jam 10. Hari ini kita akan kembali membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Emiten yang kita bahas kali ini adalah PNGO, Pinago Utama Tbk ya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi atau jual. Karena tiap investor itu punya pemikiran, cara dan sistem yang berbeda-beda ya. Jadi ini hanya sebagai bahan pertimbangan. Analisa kita selalu berdasarkan value investing atau data-data yang ada di laporan keuangan tadi untuk dibuatkan deskripsi simpulan kita ya. Baik, PT Pinago Utama Tbk atau PNGO ini bergerak dalam industri kelapa sawit dan karet terintegrasi ya. Perusahaan ini didirikan pada 1979 ya di Musi Banyu Asen, Sumatera Selatan. Perusahaan ini mengelola 17.656 hektar perkebunan. 13.000 atau 14.000 diantaranya kelapa sawit dan hanya 4.000 ya perkebunan karet ya. Selain perkebunan, mereka juga memproduksi minyak sawit mentah, karet remah dan lembaran asap bergaris ya. Baik, sekarang kita masuk ke data intinya ya. Namun sebelum kita membahas, saya ingin menyampaikan apabila dirasa bermanfaat, pembahasan kita ini dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe dan bagikan juga pembahasan kita ini. Terima kasih atas Oke, kita lanjut ke pembahasan. Berita terbaru ini bahwa RUPS-nya itu akan dilaksanakan 7 Juni 2024 ya. 7 Juni 2024 berarti belum ada keputusan dividen untuk untuk dividen panelnya ya. Namun perusahaan sudah membagikan dividen interim sebesar Rp70 ya. Sudah dibagikan sebesar Rp70 ya. Baik, data yang kita dapat ini adalah data di kuartal 1 2024 ya. Oleh karena itu DPR yang kita pakai ini masih yang di tahun 2022 ya, sekitar 50% dari seluruh keuntungan ya. Oke, sehingga pembahasan kita lanjut dulu ya pembahasannya. Dari segi hutang ya, dari segi ketahanan perusahaan bahwa hutangnya berbunganya ini 68%, ini termasuk agak ya mulai besar ya. Hutang berbunganya juga 75%, tetapi masih dalam lingkup yang bisa dirasionalisasi. Sementara dana yang tersedia itu dana lancarnya itu ada 140%, berarti aman-aman saja ya. Jadi untuk ketahanan perusahaan aman. Kemudian untuk ke pengendalian ini masyarakat ini 25% yang bisa bertrading. Namun di sini seluruh sahamnya ini ada di Bursa Efek Indonesia, bisa diperdagangkan semuanya ya. Berarti ini pengendali pun bisa menjual atau belikan saham mereka. Itu agak satu concern kita ya. Baik, sekarang kita masuk ke masalah dividen dulu ya. Tadi 50% berdasarkan TTM 2021 itu berarti nanti ya untuk di 2024 itu proyeksinya itu 7,95%. Berarti masih dalam tataran yang besar, ini 8% ya. Tapi kita masih melihat perkembangan berikutnya ya. Nah, memang sedikit kalau agak menurun, biasanya perusahaan ini rata-ratanya itu sekitar
hampir 10% setiap tahun ya. Tapi kita lihat juga nanti karena ini masih dalam perkembangan ya. Itu tadi bahwa dividen interim sudah 70%, menunggu nanti di RUPS tanggal 7 Juni ya. Baik, sekarang kita masuk ke datanya ya. Concern terakhir bahwa perusahaan ini ya bertumbuh wajar, maksudnya bahwa perusahaan ini sudah 32% di atas dari nilai bukunya ya. Sudah 32% di atas nilai bukunya. Jadi perusahaan ini bisa berkembangkah? Bisa saja, cuma dia memang dalam perkembangan standarnya seperti itu ya. Mungkin naiknya mungkin lamban begitu ya. Baik, sekarang dari segi valuasi, untungnya dari segi valuasi dia masih berada di 37% lebih murah daripada harga maksimal kita beli ya, 1.440, sementara harga maksimalnya 2.290. Ini berarti dalam valuasi murah ya. Dengan 7,95% valuasi murah, perusahaannya bertumbuh wajar. Kalau menurut saya pribadi, perusahaan ini bisa kita investasi ya, layak invest. Namun untuk berkembang naiknya harganya, misalnya untuk menjadi bagger multi bagger, ini mungkin agak lamban ya. Tetapi kalau kita mengejar dividennya bisa ya. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya dia bisa naik, bisa, karena valuasinya masih murah. Tapi perusahaannya untuk berkembang nih, perusahaannya untuk membesar nih memang agak sulit menurut saya ya. Perusahaannya berkembang agak sulit, tapi harganya bisakah naik? Bisa ya, bisa ya. Begitu pemahaman saya ya. Bisakah bagger multi bagger? Kita tidak tahu, cuma mungkin bisanya agak lamban ya. Sekali lagi, tinggal terakhir cek perusahaannya apakah manajemen atau perusahaannya tidak bersangkut masalah. Kalau tidak bermasalah, silahkan diinvest. Dan kalau mau memastikan, silahkan cek lagi dari segi technical analisisnya ya, supaya memperjelas Anda ya. Silahkan cek technical analisisnya. Oke, demikian yang saya bisa bahas. Sekali lagi, perusahaan ini valuasinya murah ya. Kalau membeli sekarang dapat diskon 37%, dividennya termasuk besar ya. Kemudian perusahaannya seperti apa? Perusahaannya sudah dalam bertumbuh wajar. Apakah bisa bagger multi bagger? Bisa saja, tapi mungkin lamban ya, mungkin lamban begitu saja ya. Kemudian terakhir lagi seperti tadi, cek lagi technical analisisnya ya. Baik, demikian pembahasan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.